Kita lanjutkan dialog kami, Pak Selamat. Tadi kan Yo. sempat saya tanyakan, lantas jika tidak ada penangkapan, bagaimana caranya membedakan antara pengguna dan juga pengedar, Pak Selamat? Ya, kalau pengguna itu memang di dalam undang-undang itu definisinya kurang tegas. Pengguna mana, tapi kemudian di breakdown oleh surat edaran dari Mahkamah Agung. Jadi gini, itu yang tahu adalah satu penyidik, yang kedua adalah tim asesmen terpadu. Kalau pengedar itu tentu barangnya jumlahnya banyak. Kalau pengguna itu adalah untuk kebutuhan diri sendiri. Dalam waktu tertentu, kalau misalnya masuk dalam penindakan, maka yang bisa memutuskan rehab atau enggak itu adalah tim asesmen terpadu. Tapi kalau pengedar, jumlahnya lengkap, ada barangnya, kemudian niat untuk menjual, niat untuk mengedarkan. Kalau pengguna tidak ada niat untuk mengedarkan, itu untuk membedakan. Nah, Mas Jerry, kami juga ingin mengetahui perjalanan hidup Anda saat di sel tahanan tersebut, apakah merupakan satu sel dengan para pengedar narkoba juga saat itu, Mas Jerry? Kebetulan pada saat itu saya dipindah-pindah nih penjaranya, dari mulai rumah tahanan sampai ke lapas ya. Jadi saya sempat berpindah 3 kali. Nah itu pengalamannya beda-beda. Ada yang memang saya ditempatkan satu sel sendiri, ada yang satu sel berdua, dan saya juga pernah menempati satu sel isinya 18 orang yang ukurannya 5x5. Jadi lebih mirip kayak ikan sarden gitu di dalam. Iya. Nah, berarti kan tidak sedikit Pak dengan Mas Jerry mungkin berpindah-pindah, tapi tidak sedikit juga ini yang menjadi pengguna narkoba berada di satu sel tahanan bersama dengan bandar. Ini sebenarnya apa dampak dari hal ini? Nah, ini masalah. Ini menyebabkan sirkulasi peredaran gelap itu makin membesar. Karena kesalahan dalam menafsirkan hukum mengenai klasifikasi atau definisi pengguna, kemudian sementara pengguna hanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang mestinya langsung masuk tim asesmen terpadu untuk dilakukan rehab, tapi dimasukkan ruang tahanan. Karirnya menjadi meningkat. Artinya yang apa? Tadinya hanya pengguna untuk diri sendiri, di situ ketemu dengan para bandar dan kurir, bisa mereka terinduksi menjadi kurir juga, menjadi bandar juga. Karena para bandar dan kurir itu tidak akan pernah diam. Pasti mencari downline maupun outline-nya, upline-nya, terutama downline. Nah, kalau anak yang hanya pengguna atau orang yang baru mencicipi misalnya, baru korban penyalahguna, baru pecandu, dimasukkan ruang tahanan, karir dia menjadi meningkat. Karir yang sangat bahaya ya, bukan karir pekerjaan. Bukan karir pekerjaan yang positif. Negara ikut salah. Iya. Siapa negara? CQ para aparatur penegak hukum. Nah, Mas Jerry mungkin bisa diceritakan menurut pendapat Anda ataupun pengalaman Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Selamat, bagaimana sirkulasi perdagangan narkoba di dalam lapas itu seperti apa, Mas Jerry? Apakah Mas Jerry juga ikut mengalami seperti yang saya sampaikan juga itu barangkali? Loh, tepat sekali, tepat sekali. Saya setuju 1000% dengan semua yang dikatakan oleh Pak Selamat. Di mana memang ini semua menjadi sebuah lingkaran setan ya. Penangkapan yang tidak berkesudahan mengakibatkan lapas jadinya sangat penuh. Seperti pada saat saya sedang nginep di sana, itu Rutan Salemba kelebihan kapasitas sebanyak 600%. Jadi 6 kali lipat dari daya tampung yang semestinya. Dan itu adalah hal umum yang dimiliki, yang dialami oleh lapas manapun di Indonesia. Bahkan yang saya dengar di Sumatera Utara jauh lebih ekstrim gitu sih. Pada saat itu duduk aja harus giliran gitu, karena isinya sampai 90 orang gitu dalam satu sel. Nah ini gimana pun juga pasti membuat antara yang seorang pengguna dengan bandar itu pasti harus campur baur, karena memang nggak tersedia lagi kapasitas dari lapasnya. Dan itu benar sekali yang saya tadi katakan juga Pak Selamat, bahwa yang tadinya pemakai belajar jadi pengguna gitu, menjadi bandar. Yang tadinya
cuma pakai iseng-iseng jadi pecandu berat. Itu bukan hal yang aneh, malah bisa dikatakan sebagian besar menjadi seperti itu. Bahkan yang nggak pakai narkoba aja bisa jadi ikut-ikutan make gitu, karena begitu banyaknya komunitas narkoba di dalam penjara. Yang saya tahu pada saat itu, kalau saya salah, tapi datanya itu adalah 65% dari penghuni lapas itu adalah terkait dengan kasus narkoba, dan 80% kalau nggak salah dari semua itu adalah pengguna narkoba, bukan penjualnya gitu, bukan bandarnya. Jerry ikut naik nggak karirnya? Meningkat nggak? Mas Jerry sendiri seperti apa? Mudah-mudahan nggak. Syukurnya saya punya keahlian, Pak, sehingga nggak orang kepikiran. Tapi saya bisa katakan, terutama untuk para pemakai yang katakanlah bukan dari ekonomi yang berkecukupan atau tidak mempunyai edukasi, dan itu adalah sebagian besar ya yang saya lihat di dalam penjara itu mereka teredukasi dengan sendirinya, karena mereka nggak pernah mendapatkan pengajaran apapun juga gitu. Rata-rata tamatan SD, tamatan SMP gitu ya. Jadi otomatis akan sangat gampang terekrut untuk menjadi bagian dari jaringan bandar narkoba. Dan selain itu, seringkali pula begitu mereka keluar, mereka betul-betul nggak tahu lagi bagaimana caranya mencari makan. Karena mempenjarakan seseorang itu bisa, apalagi bertahun-tahun. Saya malah dikenakan vonis pertama 11 tahun sebagai pemakai. Saya pegang rekor langsung di Salemba waktu itu. Sebelum akhirnya saya banding, akhirnya turun jadi 7 tahun. Nah, yang ingin saya katakan adalah seringkali setelah mereka keluar itu, mereka betul-betul nggak tahu lagi mesti ngapain. Mencoba mencari kerja juga jadi bingung, karena mereka sekian tahun ada di dalam, terlepas dari dunia luar, apalagi kalau nggak berpendidikan. Pada saat mereka keluar dari penjara, itu bisa dikatakan cerah masa depannya itu udah -2 gitu. Udah susah untuk bisa mau memperbaiki hidupnya di luar, karena dia udah vakum sekian tahun. Ya, Pak Slamet, ini sangat menarik untuk ditanggapi. Ini seolah-olah jadi apabila ditahan semakin memperkuat jaringan narkoba itu sendiri, Pak Slamet. Iya, betul. Kita harus tahu bahwa para bandar, kurir, ketika masuk dalam ruang tahanan, jangan dipikir dia tidak bergerak apa-apa. Dalam pikiran masih ada nomor telepon jaringan ke bawah ke atasnya masih ada semua. Bahkan melalui seluler bisa melakukan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan. Gitu. Lantas persepsi publik yang selama ini berkembang dengan adanya artis yang terjerat narkoba, dengan langkah BNN yang sekarang ini tidak akan menangkap, persepsinya adalah BNN melakukan pembiaran. Ini bagaimana tanggapannya? Saya bukan membela BNN, meskipun saya pernah di BNN. Memang dari sisi klasifikasi penanganan perkara, beliau kembali ke basic. Kembali ke aturan. Barangkali beliau seperti yang tak sampaikan tadi, memaknai dari perintah pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahguna wajib rehab medis maupun rehab sosial. Mas Jerry, mungkin terakhir kami ingin mendapatkan bagaimana pendapat Anda, harapan dan juga ke depannya ini seharusnya sedianya Indonesia ini seperti apa dalam pemberantasan narkoba? Harapan saya supaya yang sebenarnya aparatur negara itu mempunyai keinginan yang benar-benar tulus untuk memberantas narkoba. Kalau memang mau dilakukan, itu sangat mungkin sekali diturunkan jauh sekali angka pemakaian ataupun penjualan narkoba di Indonesia, bila memang itu tujuannya. Bila para aparatur negara, dan saya salut dengan BNN yang mempunyai mandat untuk menangkap jaringan dan bandar yang bukan pemakai, itu akan membuat jauh lebih gampang sebenarnya diberantas narkoba di Indonesia. Jadi itu harapan saya. Baik,
Terima kasih Mas Jerry, itu pun yang menjadi harapan kami. Terima kasih juga Pak Slamet waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.